Film Doctor Strange produksi Marvel Cinematic Universe telah kelar rilis dan beres kamu tonton pastinya. Tapi dari film ini mungkin ada beberapa hal yang belum kamu tahu loh guys. Apa aja ya? So, berikut channel Cinema akan membahas terkait 7 hal yang mungkin belum kamu ketahui tentang Doctor Strange. You'll find our will equal to yours. Debut. Doctor Strange memulai debutnya di Marvel Cinematic Universe pada bulan Oktober 2016 yang lalu. Namun hanya fans sejatilah yang tahu pasti ya, bahwa sebenarnya secara teknis itu bukanlah film pertama Doctor Strange. Doctor Strange pernah muncul pada film televisi yang ditayangkan CBS pada tahun 1978 lalu. Seharusnya sih film televisi ini menjadi episode perdana dari serial Doctor Strange karena jaringan televisi tersebut telah mengambil tayangan-tayangan seperti Spider-Man dan The Incredible Hulk. Berlanjut kemudian muncul sebuah film pada tahun 1992 yang berjudul Dr. Mordrid yang sedianya akan menjadi film mengenai Doctor Strange. Tetapi mereka lalu memutuskan untuk mengubah judulnya guys karena alasan tertentu sebelum produksi film dimulai. Yang terakhir ada juga nih sebuah film animasi Doctor Strange yang dirilis Marvel Animated Features pada tahun 2007. Jadi bisa dikatakan ya, sudah ada 2,5 film Doctor Strange sebelum versi MCU-nya. Doctor Strange bertopeng. Pada akhir tahun 1960-an lalu, terdapat suatu upaya untuk membuat karakter tokoh Doctor Strange berpenampilan mirip seperti sosok superhero yang sudah populer sebelumnya, misalnya saja X-Men atau Ant-Man. Sehingga Marvel Comics kemudian merubah penampilan Doctor Strange dengan memberinya sebuah topeng guys. Hal ini dimulai saat diluncurkannya komik Doctor Strange edisi ke-177. Tetapi ternyata hanya bertahan beberapa produksi cetakan saja. Marvel kemudian menyadari ya bahwa rasanya tidak masuk akal memberi tambahan topeng pada Doctor Strange. Lagi pula penggemar pun tidak menyukainya guys. Sehingga kemudian Marvel menganulirnya dan fans akhirnya melupakan hal itu. Mencuri cover. Pada komik edisi tahun 1988 bertajuk Doctor Strange, The Vampiric Versus Part 2 of 5, terlihat komik tersebut memiliki desain cover menggunakan wajah penyanyi dan pencipta lagu ternama Amy Grant. Yang menjadi masalah adalah pihak Marvel tidak meminta izin kepada Grant terlebih dahulu guys. Walhasil Amy Grant lalu berbalik dan menuntut Marvel karena telah menggunakan figurnya tanpa izin. Sebagai seorang penyanyi rohani kontemporer, Grant tidak berkenan sosoknya dihubungkan dengan hal-hal gaib seperti itu. Pihak Marvel dan Amy Grant akhirnya menemukan titik temu dan melakukan kesepakatan di luar pengadilan. Wah, syukur deh ya. Joaquin Phoenix. Well, pastinya kamu tahu betul ya, aktor Benedict Cumberbatch telah terpilih sebagai pemeran Doctor Strange-nya MCU. Dari semua sisi, pemilihan sosok Cumberbatch tidak dapat diragukan lagi, sangat brilian. Tapi banyak orang tidak tahu loh guys, bahwa sesungguhnya Joaquin Phoenix hampir saja mendapatkan peran ini loh. Marvel Studios sempat tuh mengejar Phoenix sebagai calon cadangan, tapi akhirnya Joaquin Phoenix menolak peran tersebut karena terkait masalah komitmen. Ia tidak ingin terkunci di dalam kewajiban memenuhi kontrak beberapa film jika ia jadi mengambil peran Doctor Strange. Aktor-aktor lain yang juga sempat diisukan akan menjadi pemeran Doctor Strange adalah Jake Gyllenhaal, Johnny Depp, Colin Farrell, dan bahkan Jared Leto loh. Toh pada akhirnya peran tersebut jatuh ke sosok yang tepat ya. Tapi menurut kamu apa ada yang lebih pas guys?
Doctor Strange sekarang lebih lemah. Di masa lalu pada sekitar tahun 80-an, Doctor Strange merupakan salah satu superhero terkuat di Marvel Universe. Ia mampu mengimbangi kekuatan berbagai karakter Marvel yang memiliki power tinggi. Doctor Strange diketahui pernah bertarung dan mengimbangi Adam Warlock yang kala itu memegang Infinity Gauntlet, salah satu senjata terkuat di seluruh alam semesta. Nah, kalau sekarang ini kekuatan Doctor Strange dianggap sudah jauh menurun guys. Ia bahkan bisa dikalahkan oleh segerombolan ninja dari Ninja Clan The Hand. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada Doctor Strange versi klasik, yaitu selalu dilindungi perisai mistisnya. Perilisan komik perdana. Masalah utama Marvel saat pertama kali merilis komik Doctor Strange adalah mereka masih belum banyak tahu harus diapakan karakter yang satu ini. Marvel tampaknya sempat khawatir juga guys mengenai keterkaitan sosok Doctor Strange dengan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu hitam. Hasilnya, karakter Doctor Strange hanya dimunculkan pada 5 halaman sisipan dalam komik yang bertajuk Strange Tales, edisi 110, yang kebanyakan menampilkan karakter The Human Torch. Stan Lee dan Steve Ditko tidak sempat menjelaskan kisah asal mula Doctor Strange sampai 4 edisi kemudian, setelah hasil penjualan edisi-edisi sebelumnya cukup tinggi guys, dan mereka merasa percaya diri mengeksplor karakter tersebut lebih dalam lagi. Bahkan nih, edisi Juli 1963 tentang Strange Tales yang merupakan komik perdana Doctor Strange telah terjual dengan harga lebih dari 850 juta rupiah loh dalam sebuah pelelangan guys. Certainly not, I speak for myself. The trespassing in this city and on this planet. Alamat asli. Mungkin banyak di antara kamu yang belum tahu nih, kalau kamu bisa loh mengunjungi rumah Doctor Strange sekarang juga. Jadi, alamat Sanctum Sanctorium adalah pada Bleecker Street nomor 177A di Manhattan, New York. Ini ternyata bukanlah alamat palsu ya guys, melainkan sebuah alamat asli bila kita hilangkan huruf A pada bagian nomornya. Yes, itu juga merupakan alamat kediaman Roy Thomas, penulis Doctor Strange pada tahun 60-an. Dia dan Gary Friedrichs, penulis Marvel lainnya, tinggal di rumah yang sama. Nah, Bleecker Street nomor 177A ini juga merupakan markas sementara New Avengers, sekaligus menjadi markas Defenders. Woho, kamu pasti banyak yang belum tahu kan? By the way, itu tadi guys 7 fakta Doctor Strange. Ada di antaranya yang sudah kamu tahu belum? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.